والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita sanggup memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat subuh secara berjamaah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan berita gembira kepada orang yang mereka menjaga salat di dua waktu yang dingin dengan ganjaran surga dari Allah Subhanahu. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang dia salat di dua waktu yang dingin, dia akan mendapatkan surga. Dua waktu yang dingin ini, kata para ulama, adalah waktu salat asar dan waktu salat subuh. Semoga dengan kita mendatangi panggilan Allah di waktu yang mulia ini, kita dicatat oleh Allah Subhanahu menjadi penghuni surganya. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita kembali akan mengkaji tafsir Al-Muyassar dari Juz Amma, yang mana kita sudah masuk di dalam surat Al-Lail pada majelis yang lalu, dan kita sudah selesaikan surat Al-Lail, surat yang terkandung di dalamnya penjelasan dua jalan, jalan kebenaran dan jalan kejelekan. Fasanuyassiruhu lil yusra atau fasanuyassiruhu lil usra. Di pembahasan akhir yang lalu kita telah baca sampai selesai, di mana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semuanya dengan neraka. Allah berfirman, fa'anzartukum naran taladza. Aku ingatkan kalian semuanya dengan neraka yang taladza. Apa arti taladza para jamaah? Fa'anzartukum naran taladza. Aku ingatkan kalian dari neraka yang taladza. Apa taladza? Apa? Taladza adalah artinya menyala-nyala. Taladza itu artinya menyala-nyala. Dan ini perlu ya untuk kita mengetahui mufradat Al-Quranul Karim. Jujur jamaah, bagaimana kira-kira kita akan mentadabburi Al-Quran kalau kita nggak mengetahui walaupun beberapa potongan-potongan ayat di dalam artinya. Baik. Kemudian Allah menyebutkan bahwa naron taladza ini la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang akan menempati neraka itu kecuali al-ashqa. Apa arti al-ashqa para jamaah? Yang celaka. Ashqa, syaqi, syaqau, ini adalah perbedaan kosakata. Kadang seorang di dalam mengartikan tulisan bahasa Arab para jamaah, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka terlibat di dalam menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, mereka itu menggunakan pengetahuan mereka di dalam sebagian kosakata Arab dengan permainan sorof. Maksudnya permainan sorof itu perpindahan satu kata kepada kata yang lain dalam satu kosakata yang sama. Kadang kita mengetahui arti miftah. Miftah itu kalau kita
terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya apa jemaah? Kunci. Nanti kita akan dapatkan orang Arab mengatakan iftah. Miftah dan iftah itu sama sebenarnya. Dari kata-kata fa, ta, ha. Berarti kalau iftah kita disuruh untuk membuka kunci. Aftah, saya akan membuka. Jadi kembali kepada kosakata buka. Contoh yang lain, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, masjid, sujud, asjud, sajadtu, usjudu, itu memiliki makna yang sama. Beda saja kosakatanya. Contoh yang lain, misalnya para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, taqwa, ittaqullah, taqiyun, al-muttaqi, al-muttaqin. Ini semua adalah pecahan kosakata yang sama. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla harus sedikit demi sedikit kita mengetahui, walaupun di dalam kosakata dari surat-surat yang pendek di dalam juz amma, terlebih itu sesuatu yang sering kita baca. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Siapa orang-orang yang asyqa itu? Alladzi kadzdzaba. Apa arti kadzdzaba? Jamaah? Apa? Berdusta. Kita sering mendengar kadzdzab, anta kadzdzab anta. Kamu kadzdzab. Kadzdzab dengan kadzdzaba sama. Takdzib sama. Kadzib sama. Makdzub sama. Artinya dusta. Orang yang asyqa adalah orang yang kadzdzab. Dia berdusta. Nah, di sana nanti ada permainan di dalam ilmu sharaf antara kadzdzaba dan kadzdzaba. Kalau kadzdzaba dia berdusta, kalau kadzdzaba dia mendustakan. Ya sama-sama berdusta ya. Tetapi akan lebih indah kalau dia memahami ma'ani ilmi sharaf. Kadzdzaba dia mendustakan apa? Agama, Allah, syariat, surga, neraka, yaumul qiyamah. Dia mendustakan itu. Wa tawalla. Apa arti tawalla para jamaah? Tawalla itu apa artinya? Berpaling. Dia orang yang mendustakan syariat, dan tawalla, dia berpaling dari kebaikan. Nggak mau dia menerima kebaikan. Ini adalah ciri-ciri orang yang asyqa, celaka. Dan neraka itu kata Allah wasayujannabuha, wasayujannabuha. Sayujannabuha artinya dan akan dijauhkan. Akan dijauhkan. Dari kata-kata ijtinab, janaba, yajtanibu, ijtanaba, yajtanibu. Kenapa orang dinamakan junub? Kalau junub kita tahu ya. Junub itu adalah apa? Orang yang meninggalkan masjid, orang yang jauh dari masjid. Junub adalah orang yang dia itu dalam kondisi khusus. Dia terasing. Dia tidak bisa melakukan sholat dan lain sebagainya. Junub kita tahu. Wasayujannabuha itu salah satu dari pecahan kata saja. Dan neraka itu yang taladza, yang menyala-nyala itu akan dijauhkan darinya. Al-atqa. Apa al-atqa? Tadi sudah kita singgung. Apa jamaah al-atqa? Diambil dari kata-kata taqwa, taqiyun, taqwa, al-muttaqin, al-atqa. Itu sama pecahan kosakatanya. Jadi enggak sulit kok belajar bahasa Arab, insyaallah. Alladzi yu'ti malahu wa yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia memberikan hartanya, dia berzakat. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidaklah seorang itu mendapatkan kenikmatan di sisinya yang akan dia dapatkan balasan dia illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali balasan mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Wala sau fayardha, dan dia pasti akan ridha. Baik, ini adalah tatimah dari pembahasan tafsir surat Al-Lail pada majelis yang lalu. Kita akan masuk kepada tafsir setelahnya, yaitu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha
wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya kurang lebih wasyamsi wa duhaha. Asyams adalah apa? Apa? Matahari. Allah bersumpah dengan matahari. Berarti apa boleh kita bersumpah dengan makhluk para jamaah? Boleh nggak kita mengatakan demi matahari yang bersinar, saya akan istiqomah di atas Islam? Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Kenapa Allah di sini bersumpah dengan matahari? Allah bebas untuk bersumpah dengan siapa saja dan apa saja dari makhluknya. Kalau kita manusia sudah ditentukan oleh syariat, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tapi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa. Allah bersumpah di sini dengan matahari, wasyamsi wa duhaha. Duhaha ini maknanya adalah dan cahayanya. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Kenapa demikian para jamaah yang dimuliakan Allah? Ini menunjukkan kepada kita bahwa matahari dan apa yang tersinar dari matahari ini adalah sesuatu yang berupa kenikmatan dari Allah kepada hamba-hambanya. Bayangkan kalau tidak ada matahari. Bayangkan seandainya matahari tertutup berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa yang akan terjadi? Sesuatu yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya karena itu adalah sesuatu yang indah, kenikmatan Allah kepada hamba-hambanya. Wal qamari idza talaha, dan demi al-qamar. Apa itu al-qamar? Bulan. Dalam ilmu tajwid kita mengenal apa para jamaah? Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Tahu nggak kenapa dinamakan itu? Kenapa dinamakan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah? Contoh alif lam syamsiyah apa? Asy-syamsu. Contoh alif lam qamariyah apa? Al-qamaru. Tahu nggak para jamaah kenapa dinamakan syamsiyah dan qamariyah? Kenapa? Kalau syamsiyah itu nggak jelas. Jadi gimana, apa hubungannya sama matahari? Betul, di huruf sinnya, huruf shin. Tetapi kenapa itu dinamakan alif lam matahari? Begitu. Matahari itu thayyib, Allah barik. Matahari itu tidak bisa kita lihat gitu. Kita lihatin itu silau. Nah, itu dia. Kalau bulan dilihat kelihatan atau tidak? Kelihatan. Maka cara membacanya pun kelihatan. Wal qamari. Kalau tadi wasyamsi. Ini yang disebut oleh ulama tajwid, ya. Itu yang disebut oleh ulama tajwid. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Idza talaha, kata ulama tafsir, idza tabi'aha fit tulu'i wal aful, di mana bulan itu mengikuti matahari di dalam muncul dan tenggelam. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sesuatu yang berpasangan antara matahari dan bulan. Nah, apakah dengan ini para jamaah yang dimuliakan Allah, pembenaran dengan adanya sebuah ilmu dalam pendidikan umum yang dinamakan dengan ilmu apa itu? Astronomi. Apakah itu sebuah pembenaran untuk mengatakan semua teori astronomi itu benar? Pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang perlu kita perhatikan adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kadang Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan sesuatu terkait dengan matahari dan bulan. Rasul SAW juga terkadang menyebutkan sesuatu terkait matahari dan bulan. Maka seandainya ada konsep yang jelas dari ayat dan hadis, kita wajib menerima kandungan konsep itu.
Kita wajib menerima. Baik, sebagai contoh hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa matahari itu memiliki tempat peredaran. Matahari itu dia berjalan dan memiliki tempat peredaran yang Allah tentukan untuk matahari. Allah mengatakan wasyamsu. Apa terusannya? Tajri limus taqarril laha. Dzalika taqdirul azizir rahim. Begitu ayatnya. Dan matahari itu tajri. Tajri, ulama tafsir mengatakan berjalan. Ijri itu artinya lari. Tetapi dalam matahari maksudnya wasyamsu tajri, matahari itu berjalan, bergerak, limustaqarril laha, di dalam tempat yang telah ditentukan baginya. Mustaqir itu tempat tinggal, laha untuknya. Jadi matahari berjalan di peredarannya. Ini salah satu dari ayat Al-Qur'anul Karim. Maka kita yakini kalau matahari itu berjalan. Matahari itu bergerak. Bagaimana bergeraknya? Wallahu a'lam bishawab. Seandainya datang ilmu kepada kita, alhamdulillah. Ini dalam bab semakin menguatkan keyakinan kita terhadap ayat. Tapi kalau tidak datang dalil, kita tidak perlu kemudian mengingkari. Bagaimana matahari bergerak? Itu tidak boleh. Matahari bergerak sesuai dengan ketentuannya. Baik. Begitu juga bulan, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim demikian juga. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW juga menyebutkan, matahari kalau dia tenggelam, dia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadap Allah? Bagaimana konteksnya? Bagaimana teknisnya? Wallahu a'lam. Tetapi itu sabda Nabi SAW yang tidak boleh kita dustakan. Teknisnya bisa jadi tidak sesuai dengan pemahaman kita. Baik. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, nanti dalam pembahasan bumi ini sebagai contoh saja, Allah menyebutkan kalau bumi itu hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa. Zat Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu firasha, hamparan. Bagaimana bentuk hamparannya? Wallahu a'lam, yang penting hamparan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah jelas kita mengetahui nas di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang makhluk-makhluk Allah ini yang besar ini, matahari, bulan, bumi dan lain sebagainya. Lalu kita dapatkan secara penelitian sesuatu yang tidak bertolak belakang dan bisa disinkronkan selama bisa dipertanggungjawabkan penelitian itu, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Bukan sesuatu yang seorang perlu menghabiskan waktunya dalam hal seperti itu. Berdebat dalam hal itu. Contoh, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh. Yang sering kadang seorang menghabiskan waktunya untuk membahas bumi itu bulat atau bumi itu hamparan. Contoh saja. Kadang seorang dalam hal ini, kalau tidak terlalu berlebihan, terlalu ta'assuf. Seandainya memang bumi itu terlihat bulat, kan tidak bertolak belakang dengan hamparan. Hamparan kan bukan kemudian harus difahami rata. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi bukan sesuatu yang kemudian kita perlu untuk bermusuh-musuhan dalam hal ini. Tetapi yang jelas apa yang ada dalam Al-Quran kita harus yakini. Kalau kita meyakini apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu yang salah. Teori-teori astronomi dan lain sebagainya, selama tidak bertentangan dengan ayat, hadis, tidak jadi masalah. Contohnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika para ulama menjelaskan permasalahan kusuf. Kusuf itu apa? Gerhana. Itu kan ada teori. Kalau bumi, kemudian apa lagi? Matahari, bulan, itu berada dalam satu garis. Contoh nih, berada dalam satu garis. Sehingga cahaya bulan terhalangi oleh
matahari sebagai contoh, atau cahaya matahari terhalangi oleh bulan sebagai contoh. Seandainya itu bisa dipertanggungjawabkan dalam keilmiahan dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya itu betul atau tidak secara penelitian ilmiah. Tetapi seandainya bisa dan tidak bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, silahkan saja. Seandainya bisa dipertanggungjawabkan. Ini disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Termasuk Syekh Ibnu Utsaimin juga berkomentar dalam hal ini. Ya. Ini sesuatu yang kadang tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah seorang berbicara tentang teori seperti itu selama tidak bertentangan dengan ayat dan hadis. Tetapi kalau dia membuat kesimpulan yang bertentangan, matahari diam, tidak bergerak, nah dia udah salah. Karena ayat Al-Quran jelas mengatakan matahari itu bergerak. Wallahu a'lam. Bumi bumi berputar. Padahal bumi itu apa? Tetap. Allah jadikan gunung itu sebagai pasak-pasak bumi agar bumi tidak bergerak, agar bumi tidak berjalan dan lain sebagainya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah salah satu dari penjelasan para ulama bahwa hal-hal yang seperti ini dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam ayat yang ketiga Allah mengatakan wan nahari idza jallaha, yaitu apa? Wa bin nahari idza jalla dzulmah wa kashafaha. Dan demi waktu siang ketika muncul cahaya dan merubah atau mengusir kegelapan, jalla dzulmah menyingkap kegelapan, wa kashafaha dibuka kegelapan itu menjadi terang. Wal laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam, idza yaghshaha ay wa bil laili indama yughtil ardha fayakuna ma 'alaiha mudlima. Dan demi malam ketika dia menyelimuti bumi sehingga bumi itu tidak terlihat, mudlima, dalam keadaan gelap. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah menceritakan ini agar kita faham bahwa dunia seisinya itu berada dalam ketentuan Allah. Allah menggelapkan bumi, mendatangkan siang, adanya matahari dan bulan. Itu semua sesuai dengan hikmah Allah. Qala was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit. Wa ma banaha, yang dimaksud dengan wa ma banaha ay wa bina'uhal muhakkam, dan langit serta bangunan yang indah. Langit itu bangunan, susunan. Langit dalam bahasa Arab as-sama. Ya, begitu para jamaah. Dan as-sama itu ada keterkaitan dengan as-sumu. Ada keterkaitan dengan as-sumu. As-sama, as-sumu itu ada keterkaitan makna. Langit itu yang ada di atas. As-sumu itu di atas. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini agar kita faham ya, bahwa bahasa Arab itu memiliki makna yang luas. Tidak bisa bahasa Arab itu difahami dengan kaku oleh bahasa Indonesia. Contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, A'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan Rabb yang ada di langit? Orang yang tidak faham permasalahan ini dengan benar, dia menganggap Allah Azza wa Jalla fis sama, Allah Azza wa Jalla itu berada di dalam langit. Mereka mengartikan kayak gitu. Nggak mungkin Allah di dalam langit. Terus bagaimana? Dia tolak ayat itu. Padahal as-sama itu memiliki makna yang banyak. Di antara makna as-sama adalah as-sumu, tinggi. Berarti artinya a'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan zat yang ada di ketinggian? Demikian para jamaah yang disebutkan oleh ulama tafsir. Baik, ini menggambarkan kepada kita bahwa bahasa Arab itu memiliki makna yang luas. Sisi lain yang kita ambil dari ayat ini, was-sama'i wa ma banaha, bukan hanya kita terpatri langit-langit yang 7, tetapi semua yang ada di langit pertama ini, semua yang ada di antara langit-langit yang ada, ini semuanya itu disusun dengan rapi oleh Allah Azza wa Jalla, yang manusia itu hanya mengetahui sedikit dari apa yang ada. Tetapi anehnya kenapa mereka sok
tahu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Coba lihat para jamaah, ya, di mana itu saya pernah melihat itu video, kalau di zoom itu seorang yang berada di satu tempat, di zoom ke atas terus, semakin kecil. Awalnya besar, semakin kecil, rupanya di sampingnya ada planet-planet yang lebih besar, terus. Perjalanan yang la ya'lamuha illallah. Kita nggak tahu. Orang yang dia tahu hanya beberapa planet yang sudah dia datengin katanya. Ada bulan, ada Mars, ada apa lagi? Sedikit dari ribuan apa yang ada di susunan tata surya. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengisyaratkan dengan firman-Nya, "Wa ma banaha," agar orang sadar. Coba lihat, Allah menyusun planet-planet demikian, tidak ada yang tabrakan. Itu hanya sekedar penelitian yang tidak memiliki dasar. Ini matahari, bumi ini akan bertabrakan dengan planet ini, sehingga diprediksi kiamat itu terjadi di tahun 2000 sekian dan sekian. Di mana para jamaah yang dimuliakan Allah? Berani meyakinkan dan menetapkan keyakinan seperti itu. Allah sangat-sangat bijak dalam menentukan tata surya. Ini baru yang ada di langit yang pertama. Belum apa yang ada di langit yang kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Baik, oleh karena itu ketika kita membaca ayat Allah was-sama'i wa ma banaha, kita merasa kalau kita itu kecil. Gak ada apa-apanya. Kehebatan kita mungkin mau mendesain sebuah kota, sebuah negara, sebuah benua, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah Allah buat. Maka ini menuntut kita untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal ardi wa ma tahaha," dan demi bumi, wa ma tahaha. Wa ma tahaha itu wabaspuha. Dan apa yang dihamparkan oleh bumi itu. Apa yang dihamparkan oleh bumi, kita belum tahu semuanya. Masih ada daerah kutub utara, masih ada daerah kutub selatan, masih ada hutan liar, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa para jamaah? Ini Allah menjelaskan ini agar kita itu merasa kalau kita itu masih rendah dan tidak pantas untuk sombong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berfirman di dalam ayat yang ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, ay wa bikulli nafsin wa ikmalillahi khalaqaha li adai muhimmatiha, wa ma sawwaha ay wa ma khalaqaha, jiwa dan apa yang Allah ciptakan bersama dengan jiwa tersebut. Allah ciptakan manusia dengan segala lengkap, lengkap. Peralatannya lengkap, pandangan, pendengaran, 5 panca indera, dan lain sebagainya. Allah ciptakan. Allah ciptakan juga apa yang menopang kehidupan manusia. Masya Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian setelah Allah ciptakan jiwa ini, alhamaha. Allah berikan kepadanya ilham. Allah berikan padanya ilmu. Jalan. Fujuraha wa taqwaha. Jalan kejelekan atau jalan kebaikan. Nih, silakan kalian pilih. Oleh karena itu para jamaah yang saya muliakan, di ayat yang setelahnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita sebuah jawaban dari jalan kebaikan dan jalan kejelekan tersebut setelah kita melaluinya. Baik, ayat pertama sampai ayat yang ke-8 menggambarkan kepada kita kenikmatan Allah kepada kita semuanya. Disebutkan oleh Allah 8 bentuk-bentuk kenikmatan dan semuanya yang Allah persiapkan kepada kita semua. Harapan kita semakin sadar bahwa kita itu sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, hamba yang seperti namanya tunduk patuh di dalam syariatnya, di dalam peraturannya, dan meninggalkan semua apa yang telah dilarang olehnya subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih para jamaah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'i wal ihtimam. Insyaallah kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.